Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Tri Rahayu dengan NIM 8584922251. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Pada saat ini saya akan melakukan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan di SDN 011. Good morning everybody. Oke, hari ini kita akan belajar materi apa? Kita akan belajar tentang IPA atau pembelajaran terpadu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Fikram silakan dipimpin untuk berdoa. Meskipun banjir, kita tetap harus untuk bertahan. Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Kita yang ada di bumi ini. Contohnya apa aja makhluk hidup? Manusia, semut itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Semut termasuk makhluk hidup atau bukan? Semut itu juga termasuk makhluk hidup. Kalau batu termasuk makhluk hidup atau bukan? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Tujuan kita agar kalian bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kita akan belajar apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup, ya. Terus apalagi kita akan tahu bagaimana nanti menulis cerita berseri. Ya, nanti Ibu akan tunjukkan gambar kepada kalian. Setelah itu nanti kalian coba lihat itu gambar apa kira-kira ya. Oke, sudah siap? Ibu punya beberapa gambar nih. Semuanya perhatikan di depan ya. Iya bos. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5. Yang pertama apa? Bernafas. Ya, kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Setelah bernafas, terus apa lagi? Bergerak. Terus makan, minum. Beradaptasi. Terus kemudian apa lagi? Bereproduksi. Reproduksi itu apa? Memiliki keluarga. Yang awalnya nanti kalian masing-masing ini, nanti kalau sudah besar punya keluarga, ya kan? Kalau sudah punya keluarga nanti bisa punya anak, ya kan? Punya anak 2, 3, 4 dan 5. Oke, berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup tadi, coba kalian lihat gambarnya ini.
Ini kira-kira apa ini? Bermain. Kalau bermain masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang mana? Bergerak. Nah, kalau ini makhluk hidup semuanya selalu membutuhkan air. Kalau tumbuhan butuh air tidak? Manusia butuh air tidak? Kalau tidak ada air, bagaimana tumbuhannya? Mati. Melayu. Ya kan? Kalau kalian lihat di depan kelas kita kalau ada bunga tidak disiram lama-lama bisa Mati. Kalau sudah layu nanti tiba-tiba bisa mati. Begitu juga manusia. Selanjutnya ini apa? Pertumbuhan kita itu sebagai makhluk hidup selalu bertumbuh. Yang pertama dari bayi, dewasa. Kalau pada tanaman bertumbuh atau tidak? Mulai dari biji, betul. Dari biji jadi kecambah, terus muncul daun, muncul bunga sebagai alat berkembang biakan. Selanjutnya nih apa ini ya? Ini gambar apa ini? Setiap makhluk hidup selalu membutuhkan makan untuk menopang energi tubuhnya. Tidak hanya manusia, tetapi hewan juga membutuhkan makan. Sudah. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Kalau kita makan, itu ada adabnya atau tidak? Adabnya makan yang pertama berdoa. Sopan ketika makan, tidak makan sambil berdiri. Sambil bicara. Oke, sekarang kalian keluarkan bukunya semuanya. Ya, kalian keluarkan bukunya. Kalau sudah, kalian bikin cerita tentang gambar berseri yang sudah ibu tempeli. Ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi. Bagaimana cara membuat tulisan yang baik? Jangan lupa untuk membuat kalimat yang baik. Menggunakan apa aja kemarin tuh? Subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Kalau kita menulis, ditulis begitu. Kalau kalian menulis harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Masih ingat kan tadi? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Nanti kalian buatkan cerita. Oke, buatkan bukunya. Sudah? Kalian boleh tulis dulu ceritanya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi ini apa ini gambarnya? Makan. Terus? Reproduksi. Yang ini apa? Nafas.
Itu dulu meja. Stop deh. Pencet. Siapa yang berani maju ke depan untuk menceritakan hasil tulisannya di depan? Siapa ya? Yuk, Nabila. Yang lainnya nanti ya. Ya, Nabila. Ceritakan. Ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Bernapas, bergerak, makan, dan hidup. Oke. Tepuk tangan. Selanjutnya, coba selain kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita akan belajar sedikit tentang matematika. Tadi kita selalu membutuhkan apa? Makan dan minum. Ya, ini ceritanya. Nabi punya sebuah Nabi punya sebuah pabrik susu, punya perusahaan susu. Nabi punya peternakan atau pabrik susu. Ya, perusahaan ini diberi nama perusahaan A. Ya, di perusahaan A ini satu hari bisa menghasilkan 1.200 kotak susu. Ya, bisa menghasilkan 1.000 kotak susu. Terus kemudian Milda juga punya pabrik susu juga nih. Pabrik ini namanya pabrik B. Nah, pabriknya Milda itu bisa menghasilkan 3.200 kotak satu hari. Dalam satu hari itu bisa menghasilkan 3.200 Iya. Kalau perusahaan C ini punya siapa? Punya Dado. Punya Alkin. Punya perusahaan C bisa menghasilkan 4.800 kotak. Terus ada lagi satu lagi perusahaan E. Punya Nabila juga punya perusahaan nih, namanya perusahaan E. Bisa menghasilkan duit 2.200. Nah, dari data-data ini kemarin kita sudah belajar tentang tabel kan? Sekarang kita ubah dalam bentuk tabel. Bagaimana cara mengubah dalam bentuk tabelnya? Kita bikin tabelnya dulu, isinya apa di sini? Nomor, nama pabrik, ya, nama pabrik. Terus yang terakhir apa? Jumlah kotak susu. Nomor 1 pabrik A, jumlahnya berapa? 100.200. Yang B, nomor 2B, 3.200. Yang ketiga, pabrik C punya Alvin berapa? 4.800. Yang E, 2.200. Ini adalah penyajian dalam bentuk tabel. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung perusahaan berapa jumlah total? Nomor 1, berapa jumlah
yang bisa dihasilkan dari pabrik A dan B. Bagaimana caranya menghitungnya dari pabrik A dan B? Berarti pabrik A ditambah dengan pabrik B. Caranya bagaimana? 1.200 ditambah 3.200. Coba sekarang hitung. Yang nomor 1, berapa jumlah yang bisa dihasilkan dari pabrik A dan pabrik B? Nomor 1 berapa? 1.200 ditambah 3.200. Berapa hasilnya? Tambah 0 tambah 0 berapa? 0. 2 tambah 2. Jadinya berapa? 400 kotak susu. Jadi yang bisa dihasilkan dari pabrik A dan pabrik B adalah 4.400 kotak susu. Sekarang coba kalian tulis untuk soal nomor 2 sampai 4. Ya, tulis. Nomor 2. Tulis dulu. Sekarang nomor 2 tulis dulu. Banyaknya susu yang dihasilkan. Nomor 2, banyaknya susu yang dihasilkan dari pabrik B dan E. Nomor 3, A dan C. Nomor 4, A dan B dan B dan C. Oke. Ya. Silakan dikerjakan. Stop dulu enggak? Satu-satu ya. Belum, Bu. Oh, ini masih belum selesai. Tulisnya yang lebih rapi lagi. Coba lihat ya dulu. Oke, coba lagi ya. Nih, dijumlahkan. Mana punya nanti? Oh, belum selesai nih. Oke. Ibu. Oke, sudah semuanya ya? Sudah paham? Sudah. Oke. Apa saja yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini tadi? Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang apa? Berkembang biak. Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada apa saja tadi ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak, bernafas, makan, minum, ya berkembang biak atau bereproduksi. Terus apa lagi yang kita tadi apa? Tumbuh. Terus apa lagi? Makan, minum, tumbuh, bergerak, sudah semua. Terus kita tadi juga belajar tentang apa coba? Ada apa? Ada makan. Ada makan apa saja tadi Yulia? Ada makan. Berdoa sebelum makan. Terus sopan. Tidak makan sambil berdiri. Tidak makan sambil ngobrol. Ya, bukan lagi. Tidak makan sambil bicara. Ya, tidak boleh makan sambil bicara. Apa lagi? Tidak boleh makan sambil nonton HP.
Nggak boleh makan sambil nonton HP. Terus apa lagi? Jangan hapus. Iya. Jangan pakai Setelah itu, ya, tadi kita sudah belajar tentang adab makan, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terus tadi juga apa? Tadi juga ada Naldi, Milda, Alkin. Kita belajar tentang penghitungan berapa produksi susu pabrik ya, punya pabrik. Kita jumlahkan, tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa apabila kalian sudah belajar hari ini, terus nanti sampai rumah harus dipelajari lagi. Karena kita sebentar lagi sudah mau ujian. Jadi harus fokus dan tetap semangat untuk belajar. Oke, are you ready? Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.